Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat ternak di channel saya Rahmat Cemani Bram Pasuruan. Nah, hari ini saya lagi berada di peternakan bebek potong di daerah Ngopak Pasuruan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bebek potong ya, rahasia sukses peternak bebek potong. Oke, langsung kita temui pemiliknya. Ya, di daerah saya ini karena potensi yaitu tadi daun-daunan, kangkung terutama banyak sekali bengok, daun kates, apalagi dekat pasar banyak limbah sampah. Berangkat dari situ saya Manfaatkan limbah pasar berarti Pak ya, untuk menghemat, meminimalisir biaya langsung produksi. itu tadi pokoknya prinsip orang usaha itu katanya harus seperti tuyul kan gitu. Tuyul kan ada kan, tuyul kan penggawean golek duit ya. Iya. Tapi lek menungso sing halal tuyul kan. Iya benar. Apa tuyul? Tekad. Nggih. Iya, Tekad. punya itu tekad usaha, Heeh. kemudian yakin, Yakin ya, Pak. ulet. Bulat. Ya, L-nya ini artinya komunikasi, L apa bahasa Jawanya? Pokoknya mampu komunikasi lah, mampu komunikasi itu penting karena untuk pemasaran. Nggih. Apa ya bahasa Jawanya ya? Kita lanjut. Nggih. Baru kita sudah langsung konsep sendiri kandangnya. Nggih. Nah, langkah kedua kita gabung dengan grup baik DFB Nggih. maupun BA, grup peternak bebek Ternak baik bebek. yang lokal. Pertama Pasuruan waktu belum ada, saya langsung masuk grup Malang, Nggih. kemudian Jawa Timur, kemudian se-Indonesia. Yang terpenting bagi saya tidak malu bertanya, konsultasi. Benar. Konsultasi. Nah, terus saya tunjukkan kandang saya seperti ini, malah kan loh, ini kandangnya bebek atau Pak futsal. Baik Pak. Karena prinsip saya kalau kerja itu, Nggih. kalau hitung-hitungan saya itu kan gini, kalau memang cukup terpal gitu ya bisa, Nggih. Pak. cuma kan muncul biaya perawatan tinggi, Iya. nggak sampai 1 Cepat tahun. rusak Pak ya. Nah, kalau 3 bulan terpal. sudah. Nah, makanya ini meskipun 2 tahun belum ada yang perbaikan. Itu hitungan saya kenapa seperti ini. Sekalian bagus tapi Ya, lama perbaikannya Pak ya. disitulah yaitu tadi dalam berbahasa sambil minum air. Nggih. Berangkat bikin kandang 1 bulan, awal Februari kita langsung masukkan bibit 1.500. Kenapa kok langsung 1.500? Orang yang saya datangi tadi, orang Probolinggo, beliaunya itu sanggup manen Nggih. minimal 1.000, makanya saya masukkan 1.500. Nah, dengan semangat yang luar biasa Nggih. saya masukkan. Dalam perjalanan itu mulai muncul lah. Nggih. Ya, bukan persoalan, tapi tantangan. Nah, tantangan itu buat pelajaran ke depannya. Ya. Waktu panen yang namanya Markona itu datang, kata orang Nggih. sini. Corona Ya. Pak. Virus Akhirnya corona. kan, Nggih, nggih. akhirnya kan lockdown kan ya. Nggih. Itu enggak Itu kena dampak sama. Kendala pertama, ya kena toh. Terkena dampaknya juga. Akhirnya ya tahu hubungi yang orang tadi, Nggih. ya dengan alasan lockdown. Soalnya orang Probolinggo tadi lemparnya kembali. Nggih, benar. Nah, itu kendala pertama. Kedua, dari populasi 1.500 Iya, itu kematiannya 40%. 40%. Aku tadi pencerita sebelumnya. Patokannya 10%, 10% enggak lah, pokoknya itu paling 40%. 40% Nah, itu banyak mati dari awal 1.500 merintis itu, Pak, ya? yang mati 400. Waduh. Nah, Itu perjuangan awal merintis. ya karena apa tadi saya Belum bilang tahu tekniknya. menyelam sambil minum air, sambil belajar gitu Pak. Ya. bonek. Udah nekat. Bilang, akhirnya kan saya evaluasi. Nggih. Apa sih ya? Akhirnya saya total, ya jujur aja, jebol 14 juta. Waduh. Tapi bukan untuk untungnya alhamdulillah kita tidak patah semangat. Nggih. Ya tetap kita komunikasi sama istri. Nggih. Ya apa? Tadi sing terpenting sama partner hidup ini, istri ini, ojo sampai saling paidu. Saling Kita mensupport berangkat Pak ya. juga saling iya. Jadi harus saling mensupport. Oke, setuju deal banget. Nggih. Ono kegagalan ya ditanggung bersama. Oke, kemudian wis apa iki? Ya bismillah berangkat lagi, sistem saya rubah setelah saya evaluasi. Nggih. Artinya sistem saya rubah awalnya kan langsung saya masukkan 1.500. Nggih. Nah, itu saya rubah sistem estafet. Artinya tiap minggu saya itu masukkan. Nggih. Jadi Bisa tidak diubah. langsung serentak Ya, 1.500 pertama 10 hari ribuan. waktu 10 hari sekali. Nggih. Nah, alhamdulillah sistem itu berjalan
sampai sekarang. Nah, itu kendala masalah bibit. Karena usaha seperti ini itu ada 3 faktor yang menentukan berhasil dan tidaknya. Satu adalah kualitas bibit, kualitas ya. bibit. 2 adalah pakan, Pak ya. ya. Ketiga, ini manajemen perawatan. Manajemen perawatan. Ya. Kualitas bagus, pakan tidak bagus, pengaruh. Iya benar. Keduanya bagus, manajemen perawatan kurang mendukung juga tidak bagus. Benar, hasil Nah, panennya. mungkin sama rasakan kalau sama pernah ke kandang-kandang lain mungkin sedikit bau. Ini kan sama sudah sana masuk kandang, Iya. rasakan ada bau enggak. Nggak Nah, terlalu semuanya bau, itu tergantung dari manajemen perawatan. Iya Nah, benar. semua tamu-tamu yang datang ke sini baik pejabat tingkat kecamatan, mulai dari camat, kapolsek, ya koramil barang. Iya. Senang, makanya di sini tak kasih itu. Dan Iya. itu lakukan bongkar-bongkar. Iya. Ajak cangkruan di sini biar saya dapat masukan. Iya. Sebetulnya nggak Konsultasi, pantas ya. kalau ada tamu tak ajak ke kandang. Iya. Tapi beliaunya pasti Lebih aku senang nggak di mampu ya kandang. nggak mau. Nah, itulah kesan setiap tamu yang kesini seperti Iya. itu pada saya. Nah, tentunya saya kan juga tetap minta masukan, Iya. kan gitu. Nah, kembali lagi ke proses Iya. tentang pemasaran. Itu saya kira untuk saat ini mudah lah, Iya. karena sekarang kan zamannya Digital Pak ya. ya. Jadi Namanya alhamdulillah online. sampai saat ini saya itu belum pernah namanya Kesulitan memasarkan dalam itu pemasaran. pergi di pasar, enggak ya, lewat medsos itu. Iya. Ya, kemudian dalam 1 tahun sudah mulai berjalan ternaknya. Iya. Kemudian ada musim, kalau orang BBM itu bilang banjir BB. Iya. Di Musim. situ ada kendala baru lagi, nggak bisa keluar BB. Nah, karena itu bernyawa, kalau nggak bisa keluar kan kita masih pakan terus. Iya benar. Nah, Cara untuk mengatasinya. makanya gimana, Pak? kita Solusi. harus punya solusi. Iya, solusinya. Nah, waktu itu mungkin di cedek pasar apa kok gak motong aku. Iya benar Nah, benar. di situlah memang motong kan, kebetulan Potong pasar sini sendiri. kan nggak ada yang daging bebek. Iya. Saya Langsung. nyoba ya, waduh, lelek motong prosesnya sak ekor ini sekian menit lah, misalnya ono omset 50-100 lah. Terlalu lama. Oh, mungkin kalau kita mau belajar tanya kembali lagi, Iya. nggak malu bertanya. Itu pasti ada caranya kan gitu. Benar. Akhirnya berangkat, berhasil, nggak sampai jual ke pasar, Iya. lewat medsos lagi. Saya kan sudah punya jaringan di grup tadi, mulai dari Iya. Kota Keraksan, Probolinggo, daerah timur, Iya. kemudian dari Pandaan, dari Malang, karena grup tadi saling tukar informasi, sharing, sehingga khususnya masalah pemasaran itu tidak ada kendala. Iya. Sebenarnya tadi yang penting serius, Serius Pak. ya serius. Kalau saya, ya itu. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Nah ini untuk apa namanya bagi pemula Pak yang mau usaha bebek kayak jenengan ini, apa saja yang perlu dipersiapkan Pak? Satu, mental pertama. Mental Pak ya. Pertama harus siap mentalnya Pak ya. Mental. Kalau sudah berkeluarga, siapkan Iya. mental suami istri. Iya. Nah, itu partner sudah. Iya. Ya jangan sampai itu bertolak belakang. Iya. Kemauan suami nganan itu tidak pernah ketemu. Itu kalau saya ya. Iya. Segala sesuatunya kita ngaruh. Bu, ya kalau ketemu lagi. Oke. Jadi dirundingkan, Ya, dirundingkan gila. Pak ya. Sama Itu sehingga nanti setelah mentalnya sudah siap, Iya. komitmen antar suami istri itu ya paling ini harus loh ya kalau kebaikan itu Iya, benar. harus ya. Iya. Langkah Terus pertama. ini langkah pertama ini Pak ya. Kedua, Iya. ada pepatah Jerbasi Bimo, Iya. segala sesuatu yang perlu biaya Iya. ya. Makanya terus sudah punya niat, sudah punya gambaran, Harus punya biaya sudah punya modal. planning Pak. kan, dalam bahasa manajemen kan ada planning Iya. ya. Kemudian masalah Biaya. pembiayaan. Biaya dan modal harus Kok duit disiapkan gak ono, dulu. kita Nggak duit, jalan. kita duit aset toko Iya. ya, itu sudah Kita bukan rahasia lagi. Iya. Ya di sekolah no cara mungkin Iya. itu ya, itu tadi karena mental sudah disiapkan, Iya. sudah komitmen suami istri, enak kan. Iya. Kemudian setelah modal ada, tinggal pelaksanaan dari mana dulu. Iya.
Loh, karena saya punya jiwa nekat bonek tadi Nggih. sambil minum air, ya alhamdulillah. Meskipun baru naik langsung diterpangin besar, Nggih. ya Pak ngono, tapi wis karena sudah komitmen kuat. Tetap semangat, Pak, ya. Mungkin saya duduk rezeki ini ya. Nggih. Saya kira apa ya, dari orang-orang yang sukses itu seperti itu kok ceritanya. Semuanya Susah-susah dahulu Pak ya. Namanya merintis kan satu harus bangun. jatuh bangun pasti bener. Nah, terus terang saya memang usaha ini awalnya bukan bidang saya. Nggih. Kalau ceritanya saya hidup itu wis all round. Nggih. Saiki usume apa ya sik geluti. Nggih bener. Jadi saya mulai belum keluarga sama keluarga. Saiki usume apa ya geluti sing sekiranya mendatangkan keuntungan halal dapat masalah. Gitu. Nggih, bener. Nah, ini berarti untuk pemasaran awal dulu merintis pemasaran itu gimana Pak? Apa langsung lewat sosial media atau dari mulut ke mulut? Apa langsung ke pasar? Sama merintis pemasaran PP. Kalau sosmed jelas itu. Sosmed Kita kan ya. tadi gabung ke grup. Nggih. Saya tawarkan. Jadi masuk ke Nah, grup saya FB Pak ya, video. grup PP gitu ya. Ya, nah situ sudah ada. Lokasi mana? Lokasi mana? Ada yang Malang datang, Nggih. Raksan datang, jauh-jauh. Nggih Pak. Nah, termasuk dari Porong, Kempol sana kan di sepanjang sana ini Porong banyak Pak. Kalau lokalan Pasuruan sini, Gading sini yang ke sini biasanya yang bawa ranjen beda motor. Iya. Tapi yang dari Raksan, dari Malang, dari Pandaan itu pakai mobil semua. Jadi bukan dari mulut ke mulut ya, Iya. lewat medsos. Medsos. Kita ndak usah toko-toko yang pasar. Belum pernah memang saya menawarkan ke pasar. Sekarang kan zamannya teknologi Pak ya. Ya kita manfaatkan. Karena apa? Usia saya kan sudah kepala 5. Saya mencari usaha itu yang efektif. Iya. Efektif waktu, tenaga, kan gitu, pikiran kan. Iya. Kalau dari mulai tebar bibit sampai panen itu usia berapa Pak? Standarnya itu 40 hari. 40 hari itu nanti panen di bobot berapa? Lihat bibitnya. Nah, Jadi saya cerita kalau pabrikan Iya. itu 186. 188. Kalau lokalan itu kalau yang kan ada yang jumbo, ada premium bahasanya itu ya. Itu 40 hari itu sing paling gede dhewe itu paling ya 14. Nah, itu perbandingannya ya Iya. dari populasi 100 itu yang lokal. Iya. Itu yang 30% taruhlah umur 40. Iya. Ya. Yang 30% itu 14. Iya. 30% lagi itu 13. 13. Ya, 40 30 Iya. berapa? 30 20 50 kan? Iya. Ya. Kemudian yang terakhir itu antara 11 sampai 1. Yang 10% terakhir itu risiko. Iya. Pasti udah. Itu rumus saya. Itu Iya. saya analisa. Makanya setiap penetas itu Iya. saya sampaikan. Punya sampai itu loh dari 100 populasi 100. Iya. Usia 40. Kan itu saya seleksi kan. Iya. Yang masuk kategori misalnya 14 sampai 5 berapa ekor kan gitu. Iya. Jadi 30, 20, 20, Iya. 10, 10. 10. Lah, sing 10% terakhir tadi kan 10% lagi. Itu buntet-buntet wis. Iya. Mau maju nih pakani ya apa itu Nggak bisa waring. besar Pak ya. Nggak boleh nakal ya, nggak boleh nakal sebentar ya. Ya. Gitu. 10% risiko ya. Iya. Tambah 10% lagi buntet-buntet. Mau masih sampai umur saya ketino yo. Mulai Tetap nggak bisa garing, besar. nggak bisa. Ibaratnya kecentit gitu Pak ya. Ya, Lama besarnya. Sing 10%. Iya. Cuma sing 10% risiko enggak harus 10%. Iya Nah, benar. kita kan hitung-hitungan kan harus gitu. Iya. Nah, juga kendalanya pernah saya itu kena penyakit. Nah, Hmm. penyakitnya itu bukan dari bibit. Saya kan ini kalau full ini kan 1.600 sampai 2.000. Iya. Nah, saya omsetnya per bulan itu kurang, pasti mendatangkan dari Iya. luar. Nah, waktu itu saya mendatangkan dari luar, kok bawa penyakit, akhirnya nular satu kandang. Berarti yang bagus itu dipelihara sendiri mulai dari anakan Pak ya. Iya. Kalau dari Heeh. nampung dari luar takutnya Iya, yang makanya dari luar itu Ada membawa teman yang virus ngasih Pak tahu ya. saya, misalnya membawa bibit baru. Iya. Itu kalau memang
betul-betul steril ya. Iya. Masuk ke sini harus disemprot dulu. Harus divaksin. Iya. Cuma wis mosok sing ya sopan dengan proses ngono. Bisa pese. Iya. Lebono bebek 1 second ular sak kandang aku. Iya. Akhirnya sakaren-karen nih. Iya. Jadi pengeringan seminggu baru masukkan lagi. Harus disterilkan dulu kandangnya. Jadi pengalaman saya asal penyakit juga Iya. dikemplang wong mari Iya. ya. Macam-macam sudah saya alami. Mudah-mudahan itu buat pelajaran. Iya. Kalau Itu tantangannya aku Iya. enggak cerita api itu bener tantangan. Jadi 2 tahun ini kalau ada teman yang cerita saya orang tahu sejernih apa baru sama bisa merasakan 3 tahun ke atas. 3 tahun Betul. atas. Ya baru naik baru ya aku mau banjir bebek. Iya. Solusinya ya apa iki lek gandhe tok nol kan makan terus Bener. kan gitu. Nah, paling enggak itu maksimal 45 sampai 45 menurun. Bebek gede makannya tambah akeh. Iya, Pak. Dipakan di ya arep dipangan tambah susut. Iya. Narsiku kan kita dipotong akhirnya saya sekarang potong. Oh, pemotongan itu. Kasar sudah 1 tahun ini. Akhirnya juga gitu. Nggak perlu repot-repot pemasarannya lewat medsos itu tadi. Medsos, Pak ya. Sekarang serba canggih, Pak. Nggak usah malu-malu. Nah, Nah, akhirnya kan dikenal orang akhirnya. bener, Pak. Kan ada grup pasar. Iya. Mas wis tempat-tempat wis kuliner Pasuruan itu mbak dimasuki sudah. Itu caranya. Nah, saya ketemu Bapak Sakur ini ya juga dari Facebook. Saya kan Iya. buka lesehan cemani itu, guys. Iya. Nah, terus kebetulan saya info di grup kuliner Pasuruan itu waktu itu, Pak ya. Iya. Yang punya bebek potong gitu kan. Terus Iya. kebetulan Bapak Sakur langsung japri saya dan akhirnya selalu order sama Bapak Iya, Sakur itu itu. jodoh. Iya. Nah, ini yang siap potong itu biasanya di bobot berapa, Pak? Zaman panen tergantung permintaan pasar atau? Tergantung permintaan pasar. Iya. Seperti kondisi ini ya. Iya. Ini 1 bebek langka. Iya. Saya sudah muter paling timur Kerasan, kemudian Iya. Pandaan, kemudian Malang, Iya. itu kosong. Kosong ya. Ya. Kalau situasi seperti ini, biasanya standarnya itu umur taruhlah paling sudah 35, saiki 30 lek bobot memenuhi Iya. syarat dipotong. Iya, benar. Cuma bedanya kalau umur belum 35 itu sayapnya itu belum kelihatan. Iya, Pak. Nah, dipotong itu hilang beruntung. Saya kecil gitu, Pak ya. Ya, Hmm. Nah, terus kalau sudah dipotong itu bobotnya susut berapa tiga on. 3 on, Pak ya? Ya misalnya kan Hmm. untuk pasar sini ya itu 9 on. 9 on Jadi ya. hidupnya itu 1-2. 1-2. Itu yang paling saya cari di sini. Hmm. Pernah saya datangkan dari Malang bobotnya besar-besar. Akhirnya ya enggak jalan, Iya. nggak ada yang mau. Terlalu besar, Pak ya. Harga jualnya juga tinggi, Iya. jadi konsumen. Lihat pasar-pasarnya. Kalau Pasuruan sini 0,9 1 kilo. Iya. Pasuruan Timur ya. Iya. Kalau Barat sih Pandaan sih ngangkat sih ya. Iya. Nah, terus untuk mulai bibit sampai usia berapa dikasih pur pabrikan, terus berikutnya dikasih pur awalnya gini. pakan campuran itu, Pak? Saya kan nggak punya Iya. pengalaman. Ya Iya. tadi saya tanya-tanya. Ternyata hasil tanya-tanya antara si A, B, si C beda-beda. Iya. Nah, akhirnya kita menemukan formasi sendiri. Iya. Kalau saya sekarang itu 1 sampai 15 itu pakai pur. 1 sampai 15 hari full pur pabrikan, Pak ya. Ya. Terus Terus 15 kemudian sampai 16 sampai panen itu Iya. saya campur sudah. udah dioplos sama limbah Sentra. pasar itu, Pak ya. Oh enggak, gini. Sayur-sayur itu. Kalau sayur-sayur sudah enggak. Karena apa? Enggak. Saya pikir memang boleh dikatakan enggak beli. Iya. Cuma apa kita harus ngeloyong sendiri ya? Apakah waktu 1 Bener, jam bener. cukup? Bener, Nah, Pak. misalnya terus kita waktu itu awalnya saya memang Iya. ada tenaga sendiri nyari. Iya. Tak delok jam enggak cukup dong jam. Iya, benar. Kalau sih jadi kena. Susu kan tutup kono. Iya. Ya cukup 3 jam. Nah, karena saya anggap kurang efisien, Iya. kita stop. Karena Iya. saya mencari usaha yang efisien, Bener. yang efektif waktu, tenaga kan efektif gitu. tenaga. Akhirnya itu cuma berjalan 1 bulan toh. 1 Saya bulan. pakai daun-daunan. Iya. Nah, itu pun kan saya konsultasikan di grup. Iya. Nah, saya ditanya gini, Bapak ahli gizi enggak?
Iya. Kalau bapak ahli gizi nggak apa-apa. Iya. Yuk dikasih makan apa mau. Iya. Cuma kebutuhannya itu apa, kalorinya berapa, proteinnya berapa, Bener-bener. kan gitu. Nah akhirnya saya berpikir iya ya, sehingga pakan itu orang pinter pakar bidangnya. Iya, sudah uji lab kan ya. Speknya itu kan sudah jelas presentasinya. Iya, sudah diuji lab. Nah, Pak. disitulah kembali lagi ke saya mencari kerjaan yang efektif tadi. Iya. Saya pernah juga coba full bore, cuma ya itu kosnya tinggi. Iya. Cuma orang usaha kan intinya cari untung. Iya. Lah nggak ikut kabeh ya api, hasilnya cuma gak ngangkat masalah. Iya. Nah, gitu. Sehingga terus saya siasati, tanya sana, coba sih. Hanya saya punya formasi sendiri. Dan untuk pakannya itu. Iya. Jadi nggak usah takut. Meskipun sama tanya gini, buat apa saya serasa nggak ada bahasa rahasia. Karena ilmu yang saya dapat ini nggak saya dapat dari kamu sekolah atau kuliah. Bener. Dari kuliah kan bayar, uang dipiro kan ngono. Kalau nggak ada, apapun yang tanya saya, apa yang pernah alami tak jawab. Yes. Ya betul, sesuai dengan tujuan sampean tadi, untuk motivasi ada di muda. Iya, biar lebih semangat usaha Pak ya. Sepenting kan nggak apa ya, itu tadi loh, kata kunci saya itu komunikasi. Komunikasi Pak ya. Kalau Tidak malu bertanya, Pak. ya sesat ya. Bener Pak. Nggak usah malu. Nah, untuk omset tiap bulannya kira-kira berapa Pak? Sama Ya, keluar masuk kalau saya lihat kan saya per 10 hari ini bisa Iya. 500-600 ekor. 600 ekor. Itu pun bukan dari populasi saya sendiri, kan kandangnya kan terbatas saya. Iya bener. Saya tiap bulan itu juga ambil panenan dari luar juga. Iya. Nah, artinya apa? Di Pasuruan ini juga potensi. Iya. Nah, tinggal nanti masyarakat Pasuruan ini ada yang minat enggak? Iya. Kan gitu. Ini memang lagi booming ini PP. Iya. Iya. Ya nantinya mungkin seperti ayam potong nanti. Iya. Sementara ini kan kesannya orang konsumsi PP itu kan kelas menengah ke atas. Iya. Saya yakin akhirnya kan enggak. Bener. Gitu. Makanya itu kan saya sebut potensi. Nah, kalau ada masyarakat yang ingin, siapa yang ingin, kita dukung gitu loh. Iya bener. Teman saya monggo, tinggal niatnya itu betul-betul serius apa enggak. Cuma kepingin dan niatnya Pak tadi kan. Iya bener. Nah, oke, tadi penjelasan dari Bapak Sakur, semoga bisa bermanfaat. Mungkin motivasi buat anak-anak muda Pak, biar mau berusaha, Iya. biar sukses, gimana Pak Untuk motivasinya? generasi muda sekarang ya, Iya. buat saya pesan Iya. sederhana, Iya. jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya Pak ya, harus ulet Pak Buat- ya. Prinsip hidup Iya. passwordnya adalah komunikasi. Iya. Karena kurang komunikasi akan menimbulkan masalah. Bener. Itu aja. Jangan malu untuk berusaha Pak ya, menciptakan usaha-usaha baru Pak ya. Tuh. Tinggal nanti apa yang diinginkan, bidang apa. Misalnya bidang ternak ya kita cari yang mempunyai kompetensi ternak. Misalnya bidangnya apa elektro ya dicari yang punya kompetensi elektro. Tinggal itu aja. Tinggal mengarahkan. Pribadinya itu mempunyai keahlian apa gitu aja. Nah, oke, itu tadi dari ilmu dari Bapak Sakur, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.